Hari ini saya akan melakukan pembersihan terhadap akuarium saya. Akuarium ini sudah lama gak dipakai ya teman-teman. Jadi kondisinya dapat teman-teman lihat sudah lumayan kotor, baik itu debu maupun kerak air. Kondisinya seperti ini, banyak sekali kerak-kerak air. Dan kali ini saya akan melakukan pembersihan menggunakan metode yang selama ini saya lakukan untuk membersihkan akuarium-akuarium saya dengan bahan yang cukup mudah didapatkan dan harganya cukup murah. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama yaitu bahan utama yaitu citron atau citric acid. Ini larutan bahan kimia yang dapat dengan mudah ditemukan di warung-warung, ada yang ukuran kecil harganya 2000. Kemudian sikat gigi bekas, lalu busa akuarium, yang terakhir wadah plastik atau apapun itu. Yang pertama-tama dilakukan adalah isi wadah dengan air sedikit, lalu tambahkan citron ke dalam air, kemudian diaduk. Seberapa banyak citronnya itu disesuaikan saja ya teman-teman, secukupnya saja. Kemudian diaduk sampai butiran-butiran citron menjadi halus, karena kalau masih kasar nanti malah justru akan membuat kaca akuariumnya menjadi baret-baret. Jadi pastikan saat mengaduk benar-benar sudah halus. Oke, saya skip. Setelah mengaduk, pertama-tama tentu saja bersihkan dulu akuarium dari kotoran ataupun debu-debu dengan menggunakan air sampai bersih. Pastikan seluruh area kaca yang akan dibersihkan itu terkena air ya teman-teman ya. Jadi semua kaca sudah dipastikan harus kena air. Setelah itu langsung saja gunakan sikat gigi bekas dan larutan citron tadi, digosok-gosokkan ke kaca yang berkerak atau yang kaca yang kotor secara merata ya teman-teman, agar hasilnya nanti bagus. Ya, ini cukup membutuhkan kesabaran, tergantung dari seberapa tebal kotoran atau kerak yang ada di kaca teman-teman. Sebagai catatan, dengan metode ini tidak lantas akan membuat kaca teman-teman menjadi akuarium yang seperti baru lagi ya, tapi setidaknya dapat mengurangi sisa-sisa kotoran yang menempel di kaca dan kaca akuarium terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Langsung saja saya skip ya teman-teman daripada kelamaan. Setelah semua digosok secara merata, langkah selanjutnya adalah bilas kaca yang sudah digosok dengan air bersih. Pastikan semua area yang sudah diberi larutan citron tadi disiram dengan air bersih semua ya teman-teman. Proses bilas ini bisa dilakukan 2-3 kali supaya nanti hasilnya tidak ada sisa-sisa citron yang menempel. Dan apabila terasa kok masih kurang bersih, teman-teman bisa ulangi lagi menggunakan busa akuarium ya. Ini digunakan untuk bagian sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau oleh kepala sikat. Selain itu, beberapa kotoran harus perlu ditekan agar benar-benar bersih terangkat. Kenapa saya menggunakan plastik? Ternyata cairan ini cukup panas ya apabila terkena kulit. Jadi pastikan teman-teman hati-hati saat menggunakannya. Lebih baik menggunakan sarung tangan agar kulit tidak terasa panas. Namun cara menggunakan busa ini cukup opsional ya. Apabila dirasa dengan menggosok dengan kepala sikat gigi tadi sudah cukup bersih, maka menggunakan busa saya rasa tidak perlu dilakukan. Ini hanya, kalau saya pribadi, hanya untuk memastikan semua bagian kaca sudah
terkena atau dibersihkan dengan larutan sitron ini secara merata. Untuk bagian lem-lem ini juga aman kok teman-teman. Saya sudah beberapa kali menggunakan metode ini. Bagian lem kaca itu alhamdulillah beberapa kali saya lakukan tidak ada kerusakan atau mengelupas. Jadi menurut pengalaman saya ini cukup aman. Ya, ini adalah langkah terakhir yang perlu kita lakukan, yaitu membersihkan akuarium sampai benar-benar bersih dan tidak meninggalkan sisa-sisa larutan sitron. Karena kemungkinan apabila ada yang tertinggal nanti malah justru bisa membahayakan ikan yang kita pelihara. Jadi pastikan benar-benar bersih. Ini adalah hasil akhirnya. Dapat teman-teman lihat kerak-kerak yang tadi semula cukup banyak, sekarang sudah agak sedikit memudar. Sudah lumayan bening ya daripada yang sebelumnya. Dapat teman-teman lihat ini meskipun masih ada kerak, namun porsinya sedikit atau samar-samar, jadi sudah lumayan bagus lah. Dan dapat teman-teman lihat ini kotor. Kenapa kotor? Karena ini adalah bagian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh sikat ataupun busa, jadi cukup sulit ya. Jadi saya biarkan kotor aja, toh itu nanti juga buat filter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.